Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dari Prodi Vokasional Informatika semester 4A, nomor NPM 19150007. Sini saya ingin menjelaskan tentang OSI atau Open System Interconnection dan TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Yang pertama ialah OSI, Open System Interconnection. OSI adalah sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standard Organization atau ISO sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional. ISO ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI, Open System Interconnection. Tujuan OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlying. Model OSI disusun atas 7 lapisan, yaitu Application. Layer application menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Program aplikasi yang sering digunakan ialah email, World Wide Web, Electronic Data Interchange. Selanjutnya ialah presentation. Layer presentation bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF dan JPEG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, inskripsi dan konversi. Selanjutnya ialah session. Layer session menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara dan mengatur koneksi. Bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer ini disebut session. Komunikasi dalam layer session dibagi dalam 3 mode dialog. Yang pertama ialah simplex. Data yang dikirimkan hanya ke satu arah saja. 2. Half duplex. Data yang dikirimkan kedua arah secara bergantian. 3. Full duplex. Data dikirimkan dan diterima secara bersamaan. Selanjutnya ialah transport. Layer transport bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Selanjutnya ialah network. Layer network bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Selanjutnya, data link. Layer data link menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Komunikasinya dengan kartu jaringan mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. Selanjutnya ialah fisikal. Fisikal bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media, seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh 7 layer OSI ini? Yang dilakukan oleh 7 layer OSI ini ialah pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima header dicopot sesuai dengan layernya. Pembahasan kedua ialah TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian, lapisan-lapisan pada TCP/IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Protokol TCP/IP hanya dibuat atas 5 lapisan saja, yaitu yang pertama, physical dan data link layer. Pada lapisan ini, TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Artinya, TCP/IP mendukung semua standar priority protokol lain.
3. Network layer. Pada lapisan ini, TCP/IP mendukung IP dan didukung oleh protokol lain yaitu RARP, ICMP, ARP, dan IGMP. 4. Transport layer. Lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur atau routing yang kosong untuk transmisi data. 5. Application layer. Application layer dalam TCP/IP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan aplikasi pada OSI. Di lapisan ini dapat ditemukan program yang menyediakan pelayanan jaringan seperti Telnet, FTP, SMTP, Port3, DNS, SNMP, dan TFTP. Addressing, pengalamatan. Dalam TCP/IP dikenal 3 alamat, yakni physical address, kerap disebut sebagai link address. Ukuran address atau alamat fisik ini tergantung jenis hardware-nya. Alamat fisik dapat berupa unicast, multicast, atau broadcast. 2. Internet address perlu untuk layanan komunikasi yang aspeknya universal. Saat ini besarnya internet address adalah 32 bit. 3. Port address sangat diperlukan untuk komunikasi yang berorientasi terhadap proses aplikasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon